Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rustani, absen 4 NIM 180688 Benjas 5C. Nah, di sini saya akan menyambung presentasi yang kemarin tentang kedaruratan medis 1 yang sekarang disebut kedaruratan medis 2. Nah, kedaruratan medis 2 ada 4 hal ya. Yang pertama itu demam, yang kedua kejang, yang ketiga epilepsi, dan yang terakhir pingsan. Nah, yang saya akan jelaskan sekarang adalah tentang demam. Nah, demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi penyakit. Nah, yang pertama cara menangani demam yaitu berikan kompresan air hangat. Dan yang kedua adalah kompres dengan menyekat seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Dan yang selanjutnya adalah berikan banyak air minum agar meredam kemungkinan demam tinggi. Nah, yang selanjutnya hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena menghambat pertukaran suhu tubuh dengan udara itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawalah ke rumah sakit karena dikhawatirkan dengan hal tersebut bisa mengakibatkan hal yang tidak disenangi oleh kita semua atau hal buruk terhadap seseorang yang terkena demam. Nah, suhu tubuh pada manusia normal juga biasanya berbeda-beda ya, tergantung usia sama bulan sama tahun, tergantung tua, muda, balita, semua usia berbeda-beda. Nah, yang kedua ada dalam kedaruratan medis 2 yaitu kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau reaksi otot yang tidak terkendali. Penyebab kejang itu tersendiri biasanya epilepsi, hipoglikemi, keracunan, stroke, demam, infeksi, dan lain-lain. Nah, pertolongan korban kejang yang biasanya dilakukan secara umum, kejang akan terhenti dan sendirinya. Akan tetapi, sebagai penolong tidak banyak yang dilakukan oleh penolong. Yang terpenting adalah jangan melawan kejang, karena dengan melawan kejang biasanya si otot tidak benar-benar merespon dengan baik. Bisa dikhawatirkan cedera terhadap otot yang terkena kejang. Nah, yang kedua adalah jangan berusaha menyumpal mulut, karena dengan menyumpal mulut si oksigen yang keluar biasanya tidak stabil dan tidak teratur. Dikarenakan oksigen yang tidak teratur ke dalam tubuh, si otot mulai bereaksi lebih lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, jaga pernapasan, karena dengan menjaga pernapasan si otot bisa kembali pulih dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain. Nah, yang terakhir adalah hindari dari bahaya sekitar. Maksudnya hindari dari bahaya sekitar yaitu hindari dari hal-hal yang berbahaya, seperti kejang itu tidak bisa diatur tempatnya di mana saja. Karena kejang tidak bisa diatur, dikhawatirkan di tempat yang memiliki konstruktur bentuk yang kurang memungkinkan gitu. Jadi si kejang itu tidak terkontrol dan banyak kerikil batu yang bisa mengakibatkan cedera terhadap seorang yang terkena kejang. Nah, yang ketiga adalah epilepsi atau disebut AYAN. Merupakan gangguan pada sistem syaraf pusat atau aktivitas sel syaraf di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Epilepsi atau AYAN ini sama seperti kejang, cuman berbeda dalam hal penyampaiannya atau gejalanya. Nah, biasanya gejala atau tanda-tandanya adalah jatuh tiba-tiba, wajah dan leher cyanosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih. Setelah kejang biasanya kelelahan. Nah, ketika anak mengalami epilepsi, jangan panik.
Yang kedua, pastikan dia dalam keadaan aman. Jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, yang memungkinkan dia terkena bahaya terhadap dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak. Apakah ia bernapas? Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa ke IGD atau ke rumah sakit terdekat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang selanjutnya adalah selama dan setelah kejang berakhir, anak Anda mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialaminya. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan semua berada di situasi yang baik. Nah, yang terakhir adalah biarkan dia beristirahat. Hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, ada banyak jenis obat yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Yang pertama adalah phenytoin, carbamazepine, valproate, valproic acid, dan lain-lain. Nah, kedaruratan medis kedua yang terakhir adalah pingsan. Pingsan merupakan hilangnya kesadaran karena peredaran tubuh yang bukan peredaran tubuh sih, peredaran darah yang ke arah otak berkurang. Nah, biasanya gejala atau tanda-tandanya perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, denyut nadi melambat. Nah, biasanya pertolongan pertama pada pingsan yaitu bawa penderita ke tempat yang aman dan segar. Yang selanjutnya adalah baringkan penderita bila pucat tungkai ditinggikan. Periksa respon penderita, longgarkan pakaian yang mengikat, bila perlu beli rangsangan wangi-wangi. Bila pulih, sarankan posisi recovery. Berikan minum bila penderita sudah bisa duduk. Nah, dalam pingsan ini, kalau misalkan si pasien atau seseorang yang tidak bisa bangun dikarenakan pingsan, segera bawa ke dokter atau UGD dikarenakan takutnya ada hal yang tidak mengenakan terhadap si korban. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.